sini ada Kak Rido, ada Kak Neta, ada Kak Fani. Yeay! Nah, hari ini Kak Rido mau cerita nih. Kak Rido pagi hari ini senang banget. Kalau kita tanya sama kakak yang di sebelah Kak Rido, gimana ya, kita coba ya. Kak Neta, pagi ini gimana? senang banget Kak Rido karena Kak Neta bisa bangun pagi. Wow! Nah, terus bagaimana dengan Kak Fani? Sama dong Kak, aku juga senang karena bangun pagi. Yeay! Nah, kakak-kakak di sini sudah senang karena bisa bangun pagi adik-adik. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah nih? Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau angkat satu lagu nih, yaitu lagu Bangun Pagi-Pagi Sungguh Senang. Oke Kak Fani? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siapa rajin ke sekolah, tuntut ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Oke, kita akan nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik. Saya lagi Kak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siapa rajin ke sekolah, tuntut ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Oke, terima kasih Kak Fani. Nah, sekarang kita akan mau berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Fani ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pagi ini. pagi ini. Tuhan, Tuhan berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Fadi. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pujian kita yang kedua, nah kakak mau cerita nih. Pada suatu hari, iya. Tapi kakak boleh cerita kan nih Kak? Boleh dong. Boleh ya. Silakan. Oke, kita mulai lagi. Nah, pada suatu hari ada sekelompok semut yang kecil banget. Nah, tapi Kak, walaupun semutnya kecil, mereka bekerja keras Kak. Wow. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oke? Oke banget ya Nah, Kak. untuk adik-adik yang di rumah, jangan mau kalah ya. Kita harus juga lebih semangat. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Waktu badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Oke, kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang
kasih Kak Fani. Yeay. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wow. Untuk itu saya serahkan ke Kak Neta. Siap. Shalom adik-adik. Nah, sekarang adalah waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan dan memperhatikan cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Neta akan ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama ya. Jadi adik-adik bisa letakkan dulu apa yang dipegang. Mungkin Alkitabnya bisa diletakkan dulu. Adik-adik ambil sikap yang baik, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik ikuti kata-kata Kak Neta ya ketika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pintar. Adik-adik semua sudah berdoa bersama-sama. Sekarang adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tidak perlu khawatir. Karena nanti bisa minta bantuan Papa dan Mama ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Neta mau minta adik-adik untuk membuka dari kitab Amsal. Sekali lagi Kak Neta katakan, adik-adik silakan membuka dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini berada di kitab-kitab Perjanjian Lama. Adik-adik, kalau bingung ataupun tidak tahu, bisa minta bantuan Papa dan Mama ya untuk mencarikan kitab Amsal. Nah, kitab Amsal itu ada di Alkitab adik-adik, di pinggirnya sini ya. AMS singkatannya. Nah, Amsal 10. Adik-adik bisa buka Amsal 10. Adik-adik cari angka yang besar. Bertuliskan angka 10. Amsal 10 ayat 4. Oke, Amsal 10 ayat 4. Kak Neta akan bacakan untuk adik-adik semua. Amsal 10 ayat 4 di bawah perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow, sekali lagi Kak Neta bacakan ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, adik-adik, dari firman ini kita semua tahu bahwa kita harus jadi anak yang rajin. Rajin itu apa ya, Kak? Rajin itu ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu bermalas-malas, adik-adik mengerjakannya dengan sepenuh hati. Contohnya, adik-adik mau belajar sendiri tanpa harus disuruh papa atau mama. Adik-adik mau membantu mama mencuci piring misalnya, atau membantu papa untuk menyapu tanpa perlu disuruh. Itu tandanya adik-adik rajin. Wah, keren ya. Karena di Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin, sekali lagi Kak Neta katakan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow, itu sama juga adik-adik dengan kata-kata peribahasa rajin menabung. Wah, nanti bisa kaya. Jadi, apa beruntungnya orang yang rajin? Kak Neta mau ajak adik-adik juga untuk membuka dari Amsal 13. Sekarang adik-adik buka dari Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4, adik-adik perhatikan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi Kak Neta bacakan, hati si pemalas penuh keinginan,
tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Apa ya Kak artinya? Jadi adik-adik, kalau kita menjadi orang yang malas, tapi banyak keinginannya, itu semua sia-sia. Adik-adik malas belajar, tapi pengennya pinter. Itu percuma adik-adik. Jadi yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik ingin jadi anak yang pintar, harus rajin. Rajin belajar, rajin baca buku, atau adik-adik ingin jadi anak yang baik. Ya rajin menolong, rajin membantu. Jadi anak yang disenangi oleh Tuhan, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh teman. Ya adik-adik jadi anak yang rajin menolong serta membantu. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin, ini loh adik-adik penting ini, rajin membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Neta punya misi rahasia loh untuk adik-adik. Jadi tema kita hari ini adalah anak yang rajin. Adik-adik akan mendapatkan tantangan atau challenge berupa misi rahasia dari Kak Neta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat adik-adik semakin rajin. Contohnya adik-adik bisa belajar tanpa disuruh, atau adik-adik membantu pekerjaan di rumah, atau adik-adik merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Apapun bisa adik-adik lakukan, yang penting dilakukan dengan rajin. Asal hal yang baik loh ya. Jangan rajin berbohong tapi misalnya rajin membantu, rajin berkata jujur, rajin menolong, rajin belajar, dan masih banyak lagi. Nah, ketika nanti adik-adik telah menyelesaikan misi rahasia adik-adik, wah udah nggak rahasia lagi ya, karena Kak Neta sudah umumkan nih di sini. Jadi, adik-adik akan mendapatkan sertifikat. Wow, ini rewardnya, ini hadiahnya, ini penghargaannya atas apa yang sudah adik-adik lakukan. Jadi, ini sertifikat sikap rajin. Dipersembahkan kepada Ananda. Ananda itu maksudnya anak ya, panggilan sayangnya untuk anak-anak ya, untuk adik-adik ya. Lalu bisa tulis namanya di sini. Nanti bisa minta bantuan papa atau mama. Nah, Kak Neta mohon kerjasamanya untuk papa mama, ayah bunda, bapak ibu, atau papi mami yang ada di rumah untuk mendukung buah hati putra putri terkasih untuk mau bersikap rajin, belajar jadi anak yang rajin. Nanti ketika buah hati atau anak-anak dan adik-adik sudah melakukan hal yang rajin, paling tidak selama 3 hari. Tapi kalau bisa seterusnya. Nanti kalau secara 3 hari berturut-turut, adik-adik semua bersikap dengan rajin, dan tentunya harus diteruskan loh ya, tidak hanya 3 hari, nanti akan dapat sertifikat ini. Nah, di sini ada kata-katanya. Misalnya ya, Kak Neta sebutkan ya, sertifikat sikap rajin dipersembahkan kepada Ananda Rido. Wah, ini contohnya untuk Kak Rido ya, misalnya ya. Atas sikap rajin belajar, membantu dan menolong orang tua serta teman. Di bawahnya, ini ada ayatnya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ini akan jadi ayat hafalan adik-adik. Nanti teman-teman, adik-adik semua bisa minta tolong diprintkan oleh papa mama di rumah ya. Nah, yang penting lagi, nanti silakan papa mama bisa tanda tangan di sini. Menuliskan nama papa mama sebagai bentuk persetujuan. Wah, bahwa adik-adik itu sudah rajin mau membantu dan menolong, atau sudah rajin mau rajin belajar. Begitu ya. Ini nanti sertifikatnya bisa di-print. Sertifikat sikap rajin. Jangan lupa di bawahnya ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Kak Neta bacakan sekali lagi ya ayat hafalannya ya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan.
Wow, keren banget adik-adik. Jadi mau pilih mana? Jadi pemalas atau jadi anak rajin? Kak Neta berharap adik-adik semua memilih jadi anak yang rajin. Sebagai ayat penutup, Kak Neta rindu membacakan untuk adik-adik dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat adik-adik, yang sudah rajin makin ditingkatkan rajinnya. Yang belum rajin, jangan gentar, jangan malas, ayo jadi anak yang rajin di dalam Tuhan. Begitu ya adik-adik, sekian firman yang Kak Neta sampaikan. Semoga dapat memberkati adik-adik semua. Sekarang kita sama-sama akan berdoa ya. Dan ingat loh, misi kita untuk jadi anak yang rajin. Nanti adik-adik bisa dapat sertifikat sikap rajin. Sekarang kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik ikuti kata-kata Kak Neta ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati. Tuhan, kami mau memilih menjadi anak yang rajin. Kami rindu menyenangkan hatimu dan juga orang-orang yang kami kasihi. Tolong kami Tuhan supaya jadi anak yang rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Neta. Terima kasih Kak Neta. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa, pesan dari Kak Neta tadi, kita harus selalu menjadi anak yang rajin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, kakak punya satu pengumuman nih. Ada yang tahu pengumumannya apa? Kak Neta, Kak Stefani. Ada ulang tahun. Yeay, betul sekali. Ada ulang tahun teman-teman. Jadi di bulan Agustus ini kita punya satu teman yang ulang tahun nih. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu siapakah adik tersebut? Depannya kayaknya aku tahu deh Kak. Depannya pakai huruf J. Betul sekali Kak. Betul sekali, betul sekali. Oke, kalau gitu kita langsung sebut aja ya Kak sama-sama Oke. dalam hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Jadi. Selamat ulang tahun Jadi. Selamat ulang tahun jadi. Selamat ulang tahun jadi. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang mengatakan, saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke adik-adik, siap Kak? Siap. Siap. Oke Kak Steph, kita mulai. Ikutin gerakannya Kak Neta dan Kak Rido. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke Kak, sekarang kita mau nyanyiin lagu ini dengan temponya kita naikin ya. Jadi ikutin gerakannya Kak Neta dan Kak Rido lagi. Oke Kak, naikin Kak. Saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Kak Neta akan membawakan kita dalam doa penutup. Nah adik-adik sekarang semuanya siap ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Ikuti kata-kata Kak Neta. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah boleh beribadah. boleh beribadah. Sekarang Sekarang ibadah kami sudah selesai. ibadah kami sudah selesai. Tolong kami Tolong kami supaya mengingat firman-Mu firman-Mu dengan baik, dengan baik dan dan berkatilah aktivitas kami aktivitas kami selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah selesai ibadahnya. Jadi, kami dari Trio Wak menyampaikan sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.